Baik, Pak Sadi, saat ini Anda saksikan di layar kaca merupakan prosesi upacara pelepasan dari almarhum Hamzahas. Halo. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penyerahan jenazah dari keluarga kepada pemerintah. Halo. Perwakilan keluarga mengambil tempat. Ini Putri. Iya. Aku di sebelah insan. Penyerahan jenazah dengan ini saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah Haji Hamzahas kepada pemerintah untuk melakukan Penerimaan jenazah oleh Inspektur Upacara. Penerimaan jenazah saya Gilir Tanjung, jabatan Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penamodal Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia menerima jenazah almarhum Haji Hamzahas. Selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di TPU Bogor untuk dimakamkan secara militer. Penyerahan naskah secara simbolis dari perwakilan keluarga kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara persemayaman jenazah siap dimulai. Laksanakan kegiatan selanjutnya. Kerjakan. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Gerak! Persiapan pengusungan jenazah. Kok nggak ada mobil? Pada saat prosesi pengusungan jenazah, keluarga dan pelayan dimohon tetap tinggal di tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat senjata. Tegak senjata. Pasukan lepas sangkur. Lepas sangkur. Gerak!
Laporan Komandan Upacara. Upacara persemayaman jenazah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Laksanakan. Upacara persemayaman jenazah selesai. Inspektur upacara dapat meninggalkan tempat upacara. Upacara persemayaman telah dilaksanakan. Selesai. Bubarkan. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Saat itu, Ram. Keluarga dan hadirin dapat menyesuaikan. Atas nama Komandan Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di mana? Ya, terus. Biar masuk TV. Tikar nangis lo dari depan. Kapan kah kabar gua? Jual. Kalau ke sana. Apa lah sana sambil pulangin kamu. Sama belum ada ketemu. Tahunya mah. Bukan. Pemirsa, kita sama-sama sudah menyaksikan upacara militer pelepasan almarhum Hamzah Has. Rencananya Hamzah Has akan dikebumikan di pemakaman keluarga di Bilangan, Bogor, Jawa Barat. Dan kita lanjutkan lagi dialog bersama pengamat politik Mas Adi Praitno. Mas Adi, jika kita ketahui ada beberapa keputusan-keputusan yang diambil oleh Hamzah Has terutama pada tahun 2000-an ataupun pada tahun 2005 mengenai harga BBM yang diputuskan untuk naik ketika itu karena mengalami krisis politik. Saat itu kebijakannya tentu menuai pro dan kontra, namun ternyata kebijakan itu justru menyelamatkan APBN. Bagaimana kondisi ketika itu? Ya, sebenarnya kalau mau jujur, kenaikan BBM itu sebenarnya adalah kebijakan yang tidak populis ya. Karena yang pastinya merasakan langsung terdampak dari kenaikan BBM itu adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi daya beli mereka bisa dipastikan berkurang, beban kehidupan mereka akan semakin bertambah. Karena biasanya kenaikan BBM itu kan berekses terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain. Betul. Kemudian tarif dasar listrik, kemudian sandang dan kebutuhan-kebutuhan pokok dapur lainnya juga berimbas. Tapi
Kenaikan BBM saat itu sebenarnya adalah untuk menyelamatkan supaya APBN kita itu tidak terlampau berat. Karena APBN kita yang begitu banyak digelontorkan untuk program-program sosial saat itu dinilai tidak terkontrol. Solusinya adalah BBM dinaikkan supaya APBN yang saat itu sudah jor-joran, supaya APBN yang kemudian berat saat itu secara perlahan itu bisa kondusif dan stabil. Dan itulah kebijakan politik yang pada akhirnya dipilih oleh pemerintah saat itu. Tapi kebijakan itu kemudian diapresiasi karena sebagai langkah taktis sebenarnya. Kalau kemudian BBM kita itu tidak dinaikkan, tentu dengan menyesuaikan dengan harga internasional, maka APBN kita akan anjlok gitu ya, dan kemungkinan besar itu akan berdampak pada gejolak ekonomi yang jauh lebih besar. Apa? Misalnya mungkin harga rupiah kita akan anjlok ya di mata internasional. Yang kedua yang paling penting adalah ekses-ekses lain terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Memang selama ini kebijakan-kebijakan untuk menaikkan BBM, semua presiden yang ada di negara ini pernah merasakan kenaikan BBM. Soeharto, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, termasuk Pak Jokowi, saya kira pernah. Tapi itu bagian dari skenario sebenarnya, supaya APBN kita itu sehat. Karena kalau mau jujur sebenarnya dalam banyak hal, BBM kita ini kan sampai hari ini pun masih disubsidi. Tinggal takaran subsidinya itu apakah akan 50%, apakah dikurangi jadi 40%, atau jangka 20%. Tapi secara umum, subsidi kita secara umum di sektor BBM itu dari dulu sampai sekarang, perdebatannya cuma dua. Mau dicabut secara total atau hanya dikurangi. Yang terjadi pada kasus Hamzahas saat itu menaikkan BBM supaya BBM kita nggak jebol. Karena pendapatan negara berkurang, dari pajak juga berkurang, dari ekspor impor juga berkurang. Kalau kemudian APBN kita terus dikeluarkan untuk memberikan subsidi terkait dengan masyarakat secara umum, maka khawatir BBM kita justru tidak sehat dan tidak mampu memenuhi sektor-sektor yang lain, sektor kesehatan terbengkalai, sektor ekonomi terbengkalai, pendidikan juga terbengkalai. Jadi saat itu ada yang disebut dengan istilah kebijakan tidak populis, tapi mampu menyelamatkan kesehatan anggaran untuk yang jangka panjang. Dengan berani mengambil kebijakan yang tidak populis ini, apa Anda yang lihat dari karakter Hamzahas sendiri? Ya tentu pemimpin itu butuh ketegasan yang saya kira didasarkan pada keputusan-keputusan yang terukur. Apalagi menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang tidak strategis ya. Apapun judulnya, segala sesuatu yang terkait dengan kenaikan di negara ini, itu pasti menimbulkan kegaduhan dan pro kontra cukup luar biasa. Jangankan BBM, TDL kita aja naik juga ribut. Beras aja ribut, telur naik aja ribut, dan seterusnya. Tapi saat itu ketika Hamzahas mampu mengeluarkan satu kebijakan kenaikan BBM, tapi mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi, terkait dengan postur anggaran kita yang saat itu memang babak belur, masyarakat kita secara perlahan juga bisa menerima dengan baik. Setahu saya kenaikan BBM saat itu juga dibarengi dengan bantuan-bantuan sosial supaya masyarakat itu tidak terlampau terbebani secara signifikan terkait dengan penderitaan hidup yang dialami. BBM naik, dalam banyak hal masyarakat menerima, tapi jangan berhenti di situ. Mesti ada support seperti bansos, atau masyarakat mintanya kalau ada kenaikan BBM maka gaji dan pendapatan masyarakat juga naik. Yang menjadi ramai dari kenaikan BBM itu BBM-nya naik, pendapatan nggak naik, support sosialnya juga nggak ada seperti bansos. Ini yang terjadi. Sejak zamannya SBY ada modifikasi bagaimana kenaikan BBM itu dibarengi dengan bantuan sosial. Sehingga masyarakat minimal untuk kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan kebutuhan dapur itu bisa diselamatkan hanya karena persoalan BBM yang menaik. Jadi tidak gampang sebenarnya memainten APBN kita yang sebenarnya compang-camping demi untuk mensubsidi masyarakat kita secara umum. Kan yang menjadi perdebatan sampai hari ini, apa bisa BBM itu tidak dinaikkan? Ya tentu jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Tinggal bagaimana cari solusinya. BBM naik apa solusinya? Apakah kasih bansos? Apakah pendapatan yang dinaikkan? Apakah kemudian diberikan subsidi silang di sektor-sektor yang lain? Misalnya kalau BBM naik, dia kemudian membeli LPG bisa berkurang misalnya. Atau akses terhadap pendidikan tidak lagi mahal tapi murah dan seterusnya. Nah ini yang saya kira setiap presiden itu punya kebijakan masing-masing. Pak Hamzahas saat itu memutuskan menyetujui kenaikan BBM tapi ada bantuan yang kemudian diberikan ke masyarakat sehingga beban hidupnya bisa dikurangi. Ini artinya bahwa almarhum Hamzahas ini tidak hanya memahami dunia politik tapi juga memiliki pengetahuan-pengetahuan lainnya, begitu ya Mas Adi? Ya tentu menjadi seorang politisi itu kan tidak bisa menjadi instan dan tidak karbitan ya. Ketika menaikkan satu kebijakan politik yang tidak pro dengan rakyat, potensial menimbulkan kegaduhan, ya pastinya sudah dikalkulasi dan diperhitungkan secara matang. Bagaimana caranya? Tentu
membutuhkan masukan-masukan dari expert dan para kalangan politisi yang lain. Apalagi posisinya saat itu adalah sebagai pimpinan partai dan juga sebagai pejabat publik. Jadi kebijakan yang dikeluarkan itu sudah mulai diukur dan ditakar bagaimana gejolak dan dampak sosialnya. Nah, seorang pemimpin memang harus berani ngambil resiko. Kan pilihannya dua kalau soal kenaikan BBM. Satu, APBN goyang-goyang. Karena kalau jor-joran terus mensubsidi BBM pasti lumpuh dong APBN. Kalaupun tidak lumpuh dia pasti berkurang daya saingnya. Nah, yang kedua, kalau kemudian BBM ini dinaikkan pasti masyarakat jerit-jerit, terutama yang di bawah. Biasanya ke pom bensin itu beli 1 liter 7.000 jadi 10.000. Kan pilihannya adalah apakah BBM yang dinaikkan atau subsidi yang kemudian bisa dikurangi. Dalam kebijakan itu yang saya kira memang seorang pemimpin dibutuhkan untuk mengambil jalan pintas. Yang paling penting sebenarnya dampak sosialnya. Apa dampak sosial? Daya belinya harus dijaga, Mbak. Jadi ketika BBM naik harus bisa dipastikan daya beli masyarakat itu bisa dijaga dengan baik. Jangan sampai BBM naik masyarakat kita susah untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan makan, terhadap pendidikan. Kan itu yang mestinya dipikirkan oleh masyarakat. Nah, saat itu sebenarnya kebijakan yang untuk menaikkan ke BBM itu hanya sifatnya sesaat. Apa yang disebut dengan sesaat? Memang ada protes, ada gejolak, tapi ketika APBN kembali pulih, maka BBM kembali dinormalkan harganya. Awalnya naik 7.000, kemudian diturunkan jadi 5.000. Itu contoh simulasi bagaimana kalau terus-terusan subsidi dipertahankan dalam sektor BBM, tapi tanpa terkendali, justru APBN lah yang kemudian dipastikan akan terseok-seok, sehingga distribusi untuk kebijakan yang lainnya itu bisa terkendala dan terhambat. Kita ketahui juga bahwa Hamzahas merupakan ketua umum dari Partai Islam, namun ternyata Hamzahas juga meninggikan ataupun menjaga nilai-nilai keadilan antar umat beragama. Ini artinya menjadi sebuah sosok yang juga tidak hanya menjadi panutan ataupun yang disosok dipandang oleh umat Islam saja, namun juga oleh umat agama lainnya. Begitu. Saya kira memang itu adalah sosok yang menurut saya cukup unik ya. Sebagai politisi Islam, Pak Hamzahas diterima oleh semua kalangan, bukan hanya di kalangan politisi, tapi di kalangan agamawan-agamawan yang lain. Kenapa itu terjadi? Tentu Pak Hamzahas itu mampu menampilkan bagaimana warna Islam yang disebut dengan warna Islam yang inklusif, toleran, dan wasatiyah. Jadi Islam yang ditampilkan itu adalah Islam yang ramah dan tidak nakut-nakutin lah. Artinya apa? Dalam bingkai kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tak boleh lagi ada orang yang mestinya mengklaim dirinya lah paling benar dan yang lain salah. Di tangan Pak Hamzahas ketika jadi Ketua Umum P3, semua agama dianggap sahabat. Semua agama adalah sebagai teman. Semua agama adalah yang sama-sama memiliki kebebasan untuk meninggikan derajat keimanan mereka masing-masing. Jadi dalam konteks itulah kemudian Pak Hamzahas ya memang diterima di komunitas agama-agama yang lainnya. Karena pertama ini kan soal bagaimana membangun jembatan pengertian lintas iman, di mana umat-umat beragama ketika bertemu dengan agama yang lain merasa nyaman dan merasa tidak terancam. Kita khawatir memang dalam perkembangannya kalau di Indonesia itu tiba-tiba ada orang yang merasa dirinya paling benar, agamanya paling benar dan menunjuk yang lain itu kafir. Dalam konteks keindonesiaan kita itu nggak kondusif. Itu kan belakangan yang terjadi. Dulu waktu awal-awal tahun 2000-an, Pak Hamzahas mampu menampilkan sebagai seorang politisi Islam, sebagai Ketua Umum P3 yang cukup bersahaja, di mana warna Islam saat itu adalah warna politik Islam yang cukup inklusif, santun, dan toleran terkait dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Wajar kalau dalam perkembangannya Pak Hamzahas itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan support dan penerimaan di semua lapisan agama-agama yang lain di kalangan Islam. Karena dulu begini Mbak Willy, bahwa dulu kalau kita melihat wajah Islam kan wajah Islam yang dianggap nakut-nakutin. Kalau Islam itu kan biasanya agak agresif, suka hitam putih melihat misalnya Islam nggak sesuai dengan demokrasi, Islam tidak sesuai dengan Pancasila, Islam itu melihat orang lain seakan-akan menjadi sebagai sebuah ancaman. Dulu memang generasi politik Islam yang pertama di Indonesia itu ada, makanya kan orientasi keislaman orang Islam zaman dahulu kala, terutama pasca revolusi kemerdekaan itu Islam yang seakan-akan dia berhadap-hadapan dengan negara. Dia misalnya memusuhi negara, dia anti demokrasi, dia anti Pancasila, ingin memberontak dan terusnya. Tapi di tangan Pak Hamzahas adalah sebagai salah satu sosok bagaimana Islam itu tak lagi angker. Islam itu nggak lagi nakut-nakutin. Islam itu bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan zaman. Tapi Islam adalah Islam yang kontekstual, Islam yang mengglobal,
Dan dalam banyak hal nilai-nilainya itu beririsan dengan Pancasila, beririsan dengan demokrasi, beririsan dengan kemajuan sama. Dan itu Pak Hamzahas itu. Baik, Mas Adi Prayitno, Breaking News TV One masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali dilanjutkan oleh rekan saya Maria Asegaf.